Ada ijazah yang ditahan. Hah? Bukan karena kerja di perusahaan, tapi gara-gara tolak balikan sama mantan. Astaga, itu ya Allah. Cerita sama suami cuma diem aja, nggak ada respon sama sekali. Ini sebel aku, suami-suami kayak gini sebel banget. Iya. Ya kan, ini dia buat ngelap si Imron kan. Hah? Mang santuy people. Kamu Welcome kopinya back kemana? lagi. Oh iya mas, belum dipakai. Welcome back lagi. Coba. Welcome back lagi bersama Nyonya dan Mamang. Dosen Mamangkak In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsi people of the Braille. Seperti biasa nanti mungkin beberapa santuy people ada yang lupa atau yang belum tahu ya. Setelah segmen reaction kita akan baca-baca salam ya, karena Super mengedepankan ya super thanks yang ada salam-salamnya di bawahnya gitu. Yang biasanya salamnya lucu-lucu, entah mau ada pantun, mau ada gombalan, bebas gitu. Karena membangkitkan kembali nuansa radio zaman-zaman baheula gitu. Yes. Baheula coba. Baheula Gitu lah ya. Betul memang. Ya. Tadi kata Joey, tiap kita opening anak dia ngakak sambil pegang perut katanya. Kenapa? Ya kenapa aku bilang kan? Iya, pokoknya pas waktu New Listen to People dia langsung ngakak sambil perut, katanya lucu katanya. Itu coba dicek lucu apa sakit, jangan lagi sakit perut gitu. Kita lihat Mamang itu jadi pengen berak bawaannya mungkin, gak tahu ya. Bisa jadi ya. Tapi today sebenarnya ada updatean lagi dari Bang John LBF, cuman Mamang nggak terlalu minat nih karena belum ada respon balik dari si mantan karyawan yang nggak seru gitu, jadi satu arah dong tuh. Konfliknya kurang ger wow gitu. Ataukah dia ketar-ketir gitu? Mungkin nggak tahu juga, jadi tidak seru gitu menggali faktanya. Jadi mending Mamang mau ke yang lagi rame-rame dari kalangan warga masyarakat aja ya. Ini today. Yang pertama kita harus meluncur wow cur. Jus. Ini dari curhatan seorang ibu rumah tangga yang disuruh nyuci baju satu keluarga suaminya hanya karena tak bekerja. Ini miris. Memang kasihan ngelihatnya, jadi menantu kok diperlakukan sebagai pembantu gitu. Hei ibu mertua, ini menantu Anda bukan pembantu. Walaupun memang belum baca detail, udah ngomel-ngomel aja gitu. Tapi santai, kita nggak boleh esmoni atau esmoci. Ini kita baca sike ceki people meluncur. Jus. Ini dia, ada TikTok yang di hide sepertinya ya. Karena di sini memang ngecek apa namanya? Sumbernya nggak ada, malah ada promo-promo doang, beauty skincare bagong gitu kan, gosip nyinyir. Kalau kalian di posisi itu apa yang akan kalian lakukan? Nah ini sekalian pertanyaan juga ya buat santuy people-nya ya, buat nyonya juga mungkin. Ini ada boomer atau ibu mertua, yes, yang nyuruh aku nyuci baju semua anggota keluarga karena katanya aku kan nggak kerja di rumah, aku nggak ngapa-ngapain, jadi mending sekalian cuciin baju adik iparmu, kata mertuanya tuh. Baju adik ipar, oke, lanjut lagi. Berarti adik suaminya ya. Ini bukan DBM kan? Diputer-puter dong, bukan dong. Nah, padahal walaupun aku nggak kerja, listrik yang bayar tuh suami aku. Sampai beli beras suami aku. Oke, berarti dapat clue lagi. Yang bayar listrik rumah itu suaminya. Yang suplai beras itu suaminya. Oke. Adik ipar aku taunya cuma makan, berangkat kerja, tidur, sampai anaknya pun maunya ngikut sama aku terus karena mungkin anaknya lihatnya aku tiap hari, jadi malah lebih deket sama aku. Awal-awal aku biasa aja, tapi kok lama-lama capek ya, pasti gitu kan. Pekerjaan rumah aku yang kerjain semua, dari cuci piring, masak, ngepel, ya semuanya aku katanya. Cerita sama suami cuma diem aja, nggak ada respon sama sekali. Ini sebel aku, suami-suami kayak gini sebel banget. Iya, harusnya bisa yang bisa bela ngomong lah, suaminya gimana? Gitu. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Aku nyesel banget nikah kalau tahu kayak gini. Wah, sampai nyesel nikah nih, gimana nih? Loh, ini mah skincare. Itu iklan bukan juga. Nah, dia di ending dengan nyesel nikah kalau tahu kayak gini. Pertanyaannya, kalau nyonya di posisi ini piye? Ya, capek, pasti capek. Aku akan pasti minta ke suami sih. Komplain. Pasti ngomong
nggak bisa dong kalau kayak gini gitu. Kalau emang mau kayak gitu hire aja orang gitu. Iya yang memang gemesin tuh kalau ini memang ceritanya bener ya. Iya. Ibu mertuanya ini kok mentang-mentang ngelihat menantunya nggak kerja terus di-treat atau diperlakukan sebagai pembantu, nggak gitu ibu mertua, nggak gitu. Walaupun gini, dia berpikir nggak kerja pasti nggak ngapa-ngapain, enggak. Kadang banyak yang tidak tahu gitu, maksudnya nggak semua yang dikerjain tuh ibu mertuanya tahu gitu. Jadi anggapan dia nggak kerja, coy. Jadi ibu rumah tangga tuh berat itu, coy. Apalagi ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga besar, keluarga besar tangga sama wah ini lagi ada iparnya. Ada iparnya aku nggak tahu ya. Udah nikah pastinya kan, katanya udah punya anak gitu kan. Ya oke, dua-duanya kerja tapi nggak yang gitu juga kali. Dua-duanya kerja apalagi lebih enak kalau Enrique gitu, kalau nggak lu ngontrak kayak gitu. Tapi belum ada follow up selanjutnya gitu kejadiannya. Enggak, ada kok itu kan biasanya yang cuman orang yang di hire untuk nyuci harian cuci ya. gosok doang ada kok. Ini ada komenan yang wadidaw dari netizen pedes banget sumpah. Kareta 2 nih dari Dika Pratiwi. Suamimu diam karena suamimu menikahimu karena niat hatinya cari pembantu baru untuk ibunya, Mbak. Maaf bukan jahat, tapi emang kamu harus tegas sama suamimu. Menikah itu untuk bahagia, jadi putri di rumah sendiri, dijadikan babu di rumah mertua. Iya juga sih kalau ngelihat dari sini, cerita sama suaminya diem aja nggak ada respon sama sekali. Jadi contohnya gini, sayang aku ini gimana nih, aku disuruh ini, aku capek suaminya. Gitu kali ya. Enggak, cuman mungkin kayak udah biarin, udah sabar atau kayak gitu dong gitu, kali ya. Itu anjir, tenaga orang gimana ya, ada capeknya juga gitu. Apalagi Mang, maksudnya cucinya ya mungkin iya kalau nyuci, kalau nanti alasannya ya kan pakai mesin cuci ya tetap gitu. Emang enggak ada jemurnya capek segala macam. Apalagi Mang, ini kita aja yang istilahnya yang ganti bajunya jarang-jarang ya, itu lumayan banyak gitu. Apalagi yang mungkin kalau di rumah kayak gitu pasti kan kayak ibu mertua banyak, kan, iya. Anaknya masing-masing punya anak berarti kan, kalau nggak salah ya. Terus udah 3 nih, suami, dianya, ada ipar sepasang, 7 pakaian gitu kan, belum ini anjir. Belum lagi sehari itu bisa berapa kali ganti baju gitu. Gak semua orang kayak kita Mang, yang kita jorok irit gitu baju ya. Yang jorok sih bukan irit, lebih ke jorok, malas ganti baju. Alah besok jadi pakai gitu, nanti juga kotor lagi, jorok. Ini ada dari Charles Run, suruh ada ipar yang laundry aja biar tahu wangi, rapi, bersih. Terus Mbak cari kontrakan aja atau cari suami baru aja sekalian. Ya pasti netizen pada gemes ya, mungkin satu people yang cewek juga mungkin pasti gemes juga kalau udah ngadu sama suaminya begitu. Suaminya diem doang. Tolonglah ya, ini menantu ibu mertua bukan pembantu. Jadi tolong. Aduh, mau ngomel-ngomel sama orang tua lagi gimana. Mending kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo. Iya. Gak kalah wadididaw, gak kalah menghebohkan dan membagongkan. Ada ijazah yang ditahan. Bukan karena kerja di perusahaan, tapi gara-gara tolak balikan sama mantan. Astaga. Itu mantannya siapa sih? Emang mantannya ini punya perusahaan apa gimana gitu? Perusahaan wanita-wanita yang ingin balikan gitu. Gak ngerti, mantannya terinspirasi dari manajemen trainee apa gimana sih aja nahan ijazah gitu. Kita lihat videonya kayak gimana dari Kumparan Ceki People. Play. Nah ini akhirnya Juli laporkan mantan pacarnya ke polisi gitu. Iya pencurian hitungannya mah itu mah. Lalu polisi datangi Herbert di Indekosnya, dibawa ke Polsek Medan Baru buat mediasi. Nah ini mungkin ya. Ijazah dikembalikan, Herbert pun minta maaf. Oke, restoratif justice ya, jadi nggak ada hukuman ya. Cuma kita meluncur ke video mbaknya. Tunggu bentar Mang, pertanyaanku cuma satu. Apa? Kok bisa itu ijazahnya ada di mantannya gitu? Makanya kita meluncur ke video mbaknya. Oke, cus. Nah ini nih ada video mbaknya yang berterima kasih atau kayak gimana? Cuman ada deskripsi sedikit di sini, mama membacain. Cuma di sini nggak dijelasin. Kita lihat satu videonya jelasin. Oke. Jadi apa? Play. Saya Juli Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Medan Baru. Saya sungguh berterima kasih dengan adanya program Japri Kapolsek Medan Baru. Permasalahan saya adalah tentang ijazah yang telah diambil oleh pelaku yaitu Herbert Samarianto telah terselesaikan dan direspon dengan cepat. Saat ini kami sedang berdamai secara kekeluargaan. Program Japri Kapolsek Medan Baru mantap. Mantap. Oke.
sambil promo ya, sambil menyelesaikan promo. sambil promo, but it's okay gitu. Cuman sepertinya Nyoh, walaupun tidak dijelaskan, dugaan Mamang ya mantannya itu ngambil sendiri gitu kan. Pasti ada proses ketemuan dong, ngajak balikan dong. Asumsinya dia datang ke indekos mbaknya gitu kan. Sayang, maukah kau bolak-balik mau denganku? Tidak bisa. Wah gitu kan, geratak lah. Saya tahan ijazahmu. Tapi yang Mamang gak habis pikir, kok bisa gitu. Dia kepikiran untuk menahan ijazah, ancamannya tuh kepikiran. Yang lain kan, kalau gitu aku ingin mengakhiri hidup, kalau gitu aku minum. Wah, atau kalau enggak gitu. Yang lebih berharga lagi deh, entah misalnya ada TV gitu di situ. Tapi ijazah berharga loh, dia nggak bisa ngelamar kerja. Iya sih. Dia nggak bisa ngelamar kerja. Itu hasil ijazah kuliah S1-nya mungkin ya. Bisa S1-nya ya. Dia jadi nggak bisa ngelamar kerja kan, jadi bingung harus gimana gitu kan. Jadi mau nggak mau harus balikan gitu. Iya. Cuman kayak aku masih nggak kebayang sih dia ngambilnya gimana. Maksudnya kalaupun memang diambil gitu digeratak, tapi masa iya ceweknya diem aja gitu? Mungkin nggak tahu juga. Yang jelas Mamang berpikiran kalau mungkin Masnya terinspirasi dari, atau Masnya HRD salah satu perusahaan yang megang manajemen trainee gitu. Jadi dia tahu seberapa takutnya orang-orang yang ijazahnya ditahan. Iya gak? Bisa jadi. Mana nih, mau main lihat muka Masnya nih, yang minta maaf nggak mau lirik-lirikan mata, malah dia buang muka nih. Mana? Ayo mana? Emang ada di sini? Ada dong. Nah, ini nih. Nanti pas minta maaf nih. Seasik. Mbaknya masih tetap penuh senyum, Masnya udah ya. Kamu udah. Gue jadi malu nih gitu. Iya sama. Hati kamu sudah ada di perusahaan lain, tidak ada di saya gitu. Dia beranggapan sebagai perusahaan gitu kan. Ini kita udah mendapatkan 2 berita wadididau gitu kan. 2 info wadididau ya. Yang pertama, menantu yang dijadikan pembantu. Yang kedua, gak mau balikan ijazah ditahan. Tolonglah ya. Semoga gak ada yang wadididau lagi. Mamang sih pengennya emang hibur gitu, pengen bikin ketawa gitu. Kita nextnya Nyoh. Nextnya ada ibu-ibu demo atau warga demo. Yang bisa dilihat ini ada ibu-ibu yang ngedemo, marah-marah. Tapi begitu ngeliat polisi yang ganteng, lembek juga. Kayak mana sih ibu-ibu pemimpin demo ini? Cek people. Play. Ya Allah. Salfok dia. Ganteng kali gitu. Jadi kelihatan kan, demonya bukan sungguh-sungguh aspirasi dia ingin mengeluarkan aspirasi gitu. Demo hairan gak sih? Karena emosi dia, aspirasi dia semuanya terhilangkan dengan wajah ganteng Pak Polisi. Malah pengen ganteng kali gitu kan. 2 kali loh dia mencoba untuk selebeo Pak Polisi nih. Marah dulu kan. Bukain. Cie ganteng kan. Oh ada 2 orang. Iya 2 kali. Mau bilang 2 kali dia. Mamang sih gak mau banyak komen macam-macam ya. Karena ini ada komen yang membanggakan dari Evan Teyi. Cepat jilbabmu itil. Ada Andrew Boy 78. Si ibu rahimnya anget kalau lihat yang cakep-cakep. Dari emosi ini buka gerbangnya. Ganteng kali selebeo gitu. Gimana ibu? Tapi iya sih emang ya, kalau memang dia bersungguh-sungguh mengutarakan aspirasinya gitu, otomatis dia meskipun kayak ada yang ganteng tapi dia kayak tidak akan terdistract gitu. Iya, karena gue fokus ingin menyuarakan aspirasi masyarakat of the Breu gitu kan. Gue di sini mau demo gitu kan. Ini demo ganteng kali selebeo. Polisinya juga senyum-senyum aja lagi. Diinfoin lagi ke belakang gitu kan. Ganteng gitu. Yang belakangnya mungkin beneran emang dia pengen demo, mengutarakan aspirasinya kayak peduli setan, ganteng-ganteng. Gue pengen masuk, gue pengen berdemo gitu. Ibunya ya udah langsung ke distract. Peduli setan aspirasi gitu. Iya, diselebeo nih. Atau
Mang, jangan-jangan itu trik dia. Kan kalau begini dia pasti mundur kan. Jadi kayak pertahanannya lemah gitu kali ya. Jadi dia bisa mendorong di saat polisi begitu kali. Iya, pertama ini pagernya digesernya bukan didorong. Oh, salah ya. Kedua yang nahan bukan Pak Polisi yang mundur dong, Nyo. Ada segambreng itu, Nyo. Ya setidaknya kan berkurang gitu. Enggak juga, Nyo. Nyo jangan positif DBM-nya kumat lagi, Nyo. Enggak, bukan positif, ini kan hanya menduga gitu. Enggak sih, Nyo. Emang udah gatel aja sih ibunya. Kalau diginiin mundur kan tinggal mundur gini doang. Gini doang, mundur tangan ya. Iya. Ganjal, tetap tahan. Enggak yang tiba-tiba silakan masuk sayang. Nyonya jangan DBM, nyonya jangan DBM. Enggak, maksudnya kan kalau begini kan jadi pertahanannya tuh berkurang sedikit gitu loh. Mungkin nyonya temennya ibu-ibunya itu mama gak ngerti juga. Sekarang kita ke nextnya. Next. Ini ada pencurian rok perempuan, Nyo. Astaga. Lalu dipakai humau-humau, pelaku terekam CCTV. Arahnya kemana sih bapak? Ceki-ceki people. Play. Nih mas-masnya nih. Audionya ini nanti di mute nih, kayaknya takut kena tuh. Ambil rok. Ini sih kelainan kayaknya nih. Pemilik selalu keluar belakangan setelah udah kabur nih. Oh, ditaruh dulu kan ada yang lewat. Iya, biar nggak curigation orang-orang ya. Salah, Ding. Cium. Bukan rok ini. Oh, rok beneran, Ding, dibawa. Oh, cokil di situ. Hah? Iya kan, ini dia buat ngelap si Imron kan? Hah? Iya dong. Next. Oh, arsipnya di Telegram. Pantes aku pikir kok dicuri tapi dia tahu buat mastur gitu kan. Ternyata dipakai cokil di situ, Nyo. Jadi diambil cokil di situ mungkin terus ditinggalin gitu. Wah, si Mas ini kayaknya ngasih udah diubun-ubun, Nyo. Berarti kalau kayak gitu logikanya si Masnya ini sering lihat pemiliknya. Wah, cakep nih atau bahenol gitu ya. Jadinya mungkin terus karena nggak bisa dapat orangnya ngambil roknya gitu kali. Iya, dia berharap ros-rosannya masih ada sisa di roknya kali ya, kremesannya ya. Arahnya mau kemana anjir, sumpah Masnya bingung. Ada komennya nggak nih? Nah ini ada Wibi Musiku Mastur, kok pakai rok, pakai knalpot dong biar jadi sosis bakar anjir. Hati-hati para perempuan-perempuan, jangan suka ninggalin jemuran di luar pada malam hari, itu ketahuan karena ada CCTV. Sekarang mah udah nggak kayak zaman dulu, jemuran taruh di luar aman. Dulu sekarang jemuran taruh di luar, kalau nggak hilang dicuri ya pakai masturbasi dan petis. Naujubillah. Iya ya, ini kalau nggak ketahuan mungkin ibu-ibunya tiba-tiba pas mau ngambil jemuran, wah jatuh, ketiup angin mungkin gitu kan. Iya benar. Diambil set. Perasaan deterjen aku wangi bunga melati, kenapa ini bau pandan gitu kan. Terus ada lendir-lendirnya gitu kan. Tolonglah, ini gimana maksudnya, Mas? Itu udah dicuci bersih ya kan, malah dikotorin lagi sama Masnya. Tapi aku gara-gara Nyonya tadi bilang tadi, aku jadi oh mungkin penyebabnya itu. Aku mikirnya kenapa ya? Ini apa mas-mas yang ngelihat rok itu terus jadi engas gitu? Apa kesalahan fetis atau kayak gimana? Kalau kita lihat sekilas juga roknya bukan rok-rok yang ketat. Bukan gitu. Rok pendek juga gitu iya, ya. Iya gitu. Ya berarti ya kemungkinan ya itu masnya pernah atau lumayan sering ngelihat pemiliknya ya gitu. Dan mungkin dia ngambil berharap masih ada sisa res-resannya gitu kan, kremesannya masih ada gitu kali, apa nggak ngerti jalan pikirannya buatku ragu pokoknya mah ya. Ya mungkin dia megang itu tuh membayangkan ketika perempuan itu memakai rok itu gitu, Mang. Yang jelas yang bisa kita pastikan bahwa Mas ini lagi engas maksimal ya gitu kan. Sama rok di pinggir jalan bisa keluar ngecerit gimana juntrungan ya anjir cokil. Kecuali mah daleman yang sering ya Mang ya dulu ya kan. Iya dulu banyak case daleman gitu. Ini rok keluaran gitu. Lama-lama apa sepatu, kaos kaki, sabuk, terserah anjir. Maunya apa terserah. Ada positifnya, pemikiran positif. Ada. Iya, ini ada. Kejiwaan nih, makanya ini kejiwaan sulit seperti ini mah Nyo, sulit. Nampaknya akan sulit sekali gitu. Nextnya Nyo. Next. Semoga bisa jadi hiburan. Shopping dulu tipis-tipis, Jakarta keras ya people. Play.
Idi. Bos. Bukan mau ngejat sih, biasanya kayak gini tuh kayaknya hasil warisan sih. Kenapa? Karena duit nggak bisa beli manner sih. Manner sih dari jadi apa? Emang sih kalau dilihat dari belanjaannya mah mahal emang ya. Mahal, gambar buaya, krokodil, terus bos, terus ada bos, Zara juga Zara. tadi kan. Memang kadang suka berpikir kalau yang ngelihat orang-orang tajir-tajir norak itu kan ini mah lucu-lucuan aja ya, juli-julidannya kayak wah ini pasti tajirnya dari warisan nih. Gitu. Karena apa norak gitu. But it's okay, it's fine. Itu Ini uangnya hiburan it's doang fine. ya. Iya hiburan doang duit. Kalaupun beneran duitnya ya duit dia fine. Iya. Cuman namanya kayak begini pasti disambut dengan komen yang bajigur. Bangsat emang. Dari Juven Setgar 200k sama kandang. Goblok. Wow. Ini manusia bikin bukan binatang. Ini Chan lagi. Sikat. Mana? Ini. Ini Chan. Sudah saya share di grup jual beli musang. Ada yang nawar pego nggak saya lepas. Mentang-mentang rambutnya begini yo. Kan rambutnya kayak musang pandan begini yo. Iya Tuh. benar sih. Ya Allah. Dia diliatin orang-orang loh. Ini aduh gimana ya. Gak masalah duit-duit dia terserah gitu kan. Tapi ya gak kayak gitu juga. Berharap respon apa ya, mungkin dia lucu-lucuan ya. Tapi ya masa disamain sama musang pandan jawabannya. Aduh tolonglah. Warnanya sama sih emang. Iya. Anjir. Tuh Bang. Sikat. Dari Sandika Dwi. Majikannya nungguin di mobil itu. Atau jangan-jangan, aduh ini kok aku jadi suujon gitu ya. Iya. Ini bos, coba videoin saya buat bawain ini, jadi saya biar filar bos. Pilar gitu. biar pilar ya, lucu-lucuan. Iya gitu lucu-lucuan, mungkin ya. Mungkin lucu-lucuan. Ya nggak apa, salin buat lucu-lucuan buat hiburan kita Yes. juga, lumayan terhibur. Nextnya Nyo. Play. Next. Damage-nya nggak nahan bang ini. Suka aku udah kayak begini suka pokoknya mah nih. V4 Vendetta ininya apa namanya? Apa ya? Topengnya Vendetta Yongs keren. Cek people. Play. Mang, yang Memang kanan, kenal yang ini. yang kanan sering kelihatan kan ya? Memang yang kenal. dulu kan? Iya. Gayanya so keras, Sekeras, ya. giliran digas, sesak napas. Oh, jangan-jangan anjir. ini tongkrongannya Mang, diajakin sama dia Mang. Ada komenan yang wow dididau sikatnya. Jangan gitu, mereka berhak bahagia. Tugas kita hanyalah menghujatnya katanya. Ini Fitri Wahyuni Pak Jokowi udah tahu belum apa urusannya sama Jokowi anjir. Aduh. Biar sadar gitu bahwa rakyatnya ada yang seperti ini. Tapi it's okay, lihat dong, take it easy. Take it easy. Take it easy. Ini keren ini, parah emang. Netizen itu tidak mengerti seni gitu kan. Bahkan ada yang keren banget bang pas pakai topeng, nggak gitu anjir poinnya. Ini tuh aduh, poinnya tuh ceritanya pakai topeng biasa aja, begitu dibuka des langsung keren. Ini transisinya wow. Iya. Lihat lagi nih. Keren sih ya transisinya. Tuh. HP-nya Pipo. Nah ini. Kan jadi konsepnya tuh dia pakai topeng dulu. Siapa nih begitu dibuka. Wih. Tapi oke lah ya editannya ya Bang ya. Oke, gila lah ya. nih. Oke lah secara style dan dah keren, tinggal style pakai kafannya yang belum. Meningsoy, lu pikir nih orang mau meningsoy anjir. Yang komen nyuruh atau bagusan pakai topeng lagi, hati-hati ntar ada yang protes dikira ngehina fisik. Enggak, itu topengnya bagus. Itu maksudnya kita menghargai topengnya yang buat topeng gitu. Kadang pencipta topengnya kita harus hargai juga Iya, gitu. benar. Gak paham Setuju. netizen ini. Next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Kadang warga plus 62 tuh suka sulit dibilangin anjir. Kenapa tuh? Tambeng. Ceki people. Play. Itu kan masih basah ya. Ih, cengengesan lagi Nyo si goblok ini ya. Masalahnya nih Nyo, nih.
Dia Panjang kan, loh. iya dia kan di awal tuh, ya masih basah. Harusnya bisa mundur lagi Bisa dong mundur ya. lagi dong, tambal dikit lagi gitu. Dibablasin sampai ujung ketahuan sama apa yang Apa buat yang bikin ya? yang bikin ini bapak ini udah nggak ambil musik, udah tolak pinggang aja ngeliatin ya. Tapi bang, kalau memang itu di samping apa namanya Apa ban ya? itu ada langkah kakinya, berarti dia kan sambil dia begini. Bang. ngerayap. Bener-bener emang apa yang dipikir coba? Iya, udah jalan cerup ya basah. Mungkin dia itu lu beranggapan tuh mungkin di semeter di depan sana sudah kering gitu. Tidak mungkin Dia jalan set, dong. mungkin di depannya kering, mungkin sampai ujung. Sampai ujung yang ngecornya angkat pinggang gitu. Kayak aduh anjir. Sama ini kayak gini harusnya di lakban dikit jadi tumbal proyek aja nyom, model kayak begini mah anjir. Kalau gitu berarti ini ya bang, hukumannya buat dia lu benerin gitu ya. Iya, pokoknya lu rapihin lagi ini bolongannya, lu rapihin corannya pakai lidah aja. ledes dah. Cuman yang aku gemes cengengesan nyo. Tuh. Iya. Pasti dia ngomong, ya saya pikir udah kering pak gitu. Iya. Anjing sih. Dua orang yang ngomelin dia masih cengengesan aja. Iya anjir, sumpah. Ada komen dari Rafael. Malah senyum Bepsoden padahal odol komodo. Anjir. Kodomo dong. Tolonglah ya anjir, mesti dicor sama orang-orangnya ini mah nyo. Next nyo. Next. Ini ada apa nyo? Yang bikin lagi dan pengen beli lagi apa Apa nih? tuh? Ceki people. Play. Re, ayo satu. Itu ekstra jasa ada topping ketombe sama daki ya nyo. Sama teh kuping tipis-tipis ya. Kan mubajir ya. Tapi mungkin itu positifnya cuman ini. minumannya udah nggak deh ini Iya. gitu. Re, ayo Makanya dia satu. juga minum. Oke. Buat lucu-lucuan doang ya. Boleh kreatif di perindapan Tapi versi diminum lokal. aja. Enggak, ini cuma iya kat gitu doang mungkin. Ya, dia juga mikir kali kok banyak res-resannya gitu kan. Ketombe sama kulit kepala kering ya nyo. Next nyo. Next. Mancing. Kalau kita tidak mancing, rasanya jenuh. Makanya kudu loba mancing, menghilangkan rasa stres, Nyo, Ya. ini ada apa nyo? Apa tuh? Ceki people. Play. Oh sorry, judul yang pas apa der gitu. Oke. Ceki. Play. mancing. Kalau kita tidak mancing, rasanya jenuh. Makanya kudu loba mancing, menghilangkan rasa stres ketika urang teboga duit oge ai mancing masuk rada-rada gena kana hatena kana pikirana. Makana mancing. Kalau jelema loba mancing pasti jelema loba bersyukur. Karena mancing itu salah satu mencerahkan, membahagiakan diri kita. Yo mancing. Karena salah satu mancing itu adalah menyehatkan otak kita, menyehatkan badan kita. Ketika kita lagi juwet, lagi pacuwet, lagi pagujud otak, eta teh lamun leo sapa ngesepana, orang bisa nyaman, bisa seserian. Yo, come on. Ngusep. Berebet. Ju, wag mancing. Kalau kita Wak itu suara dia ada wak. Memang Salfok Mas ini jago. Jago beatboxnya. Cuman Anda selagi pengisi suara nge-rap rimanya mana gitu. Tapi pas komang aku liatnya juga. Nadanya pas rimanya enggak Oh, akhiran i, oh. enggak akhiran a gitu kan. Bebas gitu, Oh, freestyle. Hmm. Tapi dasar netizen tidak mengerti seni komenannya. Coba boleh disikatnya. Judulnya mancing keributan nih. Cuman yang ini bangsat sini dari gimana Spau nih. Kebanyakan makan kerotok lu pikir burung. Tau gak kerotok Apa? telur semut rang-rang gitu. Oh. Biar burung makan itu biar gacor. Gitu. Tolong lah ya. Tapi tadi aku nggak ada yang nggak ngerti karena mungkin bahasa Sunda kali Iya ya. bahasa Sunda. Cuma ada kata-kata yang lucu, yang juwet-juwet gitu-gitu loh. Itu lucu sih aku dengernya. Tapi ini mah bagus. Iya. Bisa beatbox walaupun ekspresi begitu tapi Keren seenggaknya sih. iya keren. Dan kreatif juga loh buat yang nge-rap loh. Yang Maksudnya rapnya bisa walaupun dapet- rimanya nggak sama gitu, Heeh. freestyle cepet mancing.
Mancing. Tolonglah. Mantap. Kalau ini mah mantap. Iya. Yang komennya aja nih kebanyakan makan kroto, emangnya burung gacor makan kroto. Nextnya Nyo. Ya. Nextnya sebelum kita ke Say Thanks Super Thanks karena hari ini banyak banget nih ya, kita tutup dengan ini nggak habis pikri katanya. Fikri. Pikir aja, ceki people. Play. Anjir, itu beneran? Enggak kan? Enggak. Special effect kayaknya. Oh ini mah editan dong. Iya special effect. Gila. Anjir, keren editannya keren. Keren anjir. Anjir. Jauh banget ya. Pindah. Oh enggak, kirain mau pindah. Planet dilato-lato anjir. Tapi ini gokil ya, bagus. Keren. Apalagi pas melek terus loncat, aku suka yang itu. Iya. Selebihnya Lanjutkan. Dia siapa tuh? Meromong squad. Apa meromong squad mantap. Lanjutkan. Ini yang komen nggak ngerti nih, Ani Septini kreatif bentar lagi direkrut Indosiar jadi editing film Angling Dharma. Kagak anjir, itu naganya masih patah-patah. Ini gerakannya 60 fps loh. Justru direkrut Mang biar editan yang di Indosiar itu jadi bagus gitu. Aduh muncrat tuh. Oh boleh, masuk akal. Iya kan. Tapi ini keren. Kita tutup dengan video editing yang batuk, editing yang keren gitu ya. Keren. Walaupun kita awali dengan video-video yang membagongkan, tapi kita akhiri dengan ketawa-ketawa dan editing yang keren. Mantap, nice people, perfect, santuy of the brow. Oke, next super thanks. Luncur. Nyo. Yes. Nyo. Ya. So gokil banyak banget Nyo hari ini super thanksnya. Opening dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam dan juga bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya, begitu. Mantap, langsung aja ini gak usah pakai lama, banyak banget nih. Wadididaw. Yang pertama kita buka dari Agung Budiantoro. Yo, boleh disikat. Absen dulu Nyomang. Mantap. Jangan lupa cengkluk dan cengklingnya. Betul. Ada sedikit uang jajan nih buat Nyomang beli apa kek? Ih, Cabaran itu maksudnya tantangan atau cobaan gitu Mang, bahasa Melayu sih itu. Aku nggak mau komen Mang buat videonya, cuma mau seru-seruan aja di ruang komen ini Mang. Mumpung masih libur ini Mang, jadi langsung bisa nonton Radio Santuy dong. Salamnya salam S4 buat semua aja dah tanpa terkecuali. Mantap. Kompak selalu Santuy People. Biasanya didominasi oleh Alfia yang selalu duluan, kali ini Agung Budiantoro nyalip duluan karena balik lagi alasan ternyata masih libur. Nextnya kita akan sambut dengan Ricky Abdurrahman yang kalau soal Abang J aing netral aja. Trauma sama Doni Salmanan. Tapi kalau DS merugikan, kalau Bang J ini kayak gitu. Aing menghayal aja dah kalau semisal tiba-tiba ada anak kolor merat yang minta tolong karena kejepit pintu, terus aing bantu dan tertiba aing dibantu modal usaha sama bapaknya, dikasih link usaha dan lain-lain. Mantep kayak sinetron Indosiar gitu. Bisa siapa tahu ya. Daus, kamu butuh editor video, saya bantu yuk gratis. Nanti diedit meme-nya nih. Buat buat Radio Santuy dan jajarannya semoga cepat dapat sponsor, amin. Gak usah muluk-muluk semisal Ciki sama Sukro atau susu kaleng cap naga, anjing cap bibren. Bisa juga herbal masuk angin atau plosa kerokan, om botak juga nggak apa-apa. Pokoknya gampang dicari di warung sama minimarket dah, biar kita gampang belinya. Asli aing beli produknya asal murah dan mudah didapat cuco untuk begadang. Iya nih tinggal nunggu sponsor masuk nih. Iya semoga ya. Padahal harga kita memurah meriah banget, sumpah. Ya udah obral ya. Obral gitu. Obral diskon. Nextnya ada dari Andi Jukis. Nyimak aja kasus Bang John sambil ngemil cilok goreng. Oh ini enak banget sih. Anjir, brother sudah kering sarkasnya dark jokes. Parah. Daus tipis-tipis mau jadi konten kreator. Lalu gimana kelanjutannya laporan Niko Pesulap Merah ya? Sama Nyomang kita satu server. Makanya saya sebutnya Roji and Wagner gitu. Karena nggak ada positifnya melihat Roji gitu ya. Kokapet TV ikut meramaikan bro. Gini loh, dia kan di konten baik. Kalau mau bikin perusahaan yang ada aturan ketat, mending di kontenin sekalian. Nih jadi kerja di saya aturannya gini, coba itu ngomong baik, apakah omongannya sama
Apa beda? Biar sinkron sama kontennya kelihatan baik itu. Betul, setuju. Ini memang paham nih point of view Kokopet TV ini. Poinnya bukan tentang aturan perusahaan, poinnya dia kan citranya baik, selalu bantu orang, ngasih uang orang, tapi kok motong gaji kan gak sinkron. Biar sinkron, aturan perusahaan yang dia punya juga diperketat ya, fleksibel. Jadi pingin tahu gaji supirnya berapa sama pembantunya mungkin ya, terus udah dapat apa aja. Betul, setuju, karena di citra yang dibuat atau brandingnya itu sangat-sangat baik dan dermawan. Jadi yang kerja nggak akan expect loh kok seperti ini kalau marah gitu ya. Ada beberapa konten kreator juga yang seperti itu, memang tidak bisa bilang gitu kan. Pokoknya ada juga yang kayak gitu, terlalu nggak sinkron sih. Setuju sama Kokopet TV. Iya, dan kita juga belum tahu juga ya, Mang, karena itu kesalahannya di mana, atau memang dari Bang Jonnya atau dari si mbaknya gitu. Kita belum tahu. Betul sekali. Next yang Yati. Kok agak geli ya lihat Daus, langsung merinding gitu, ngeri. Parah, emang ada Daus fobia gitu kan? Ada baru Bang. Merinding dan geli ngeliat Daus. Next Tuan Nugroho, terima kasih Mas Agung Budiantoro telah memberi tempat untuk para santuy people untuk berkomentar. Sehat selalu ya untuk Mas Agung Budiantoro dan Nyomang, sehat selalu juga. Amin. Ya. Saya jadi pengen ke Karen's Diner deh demi untuk mendapatkan hype pelayanan yang berbeda. No comment sama Firdaus Oyobo, kemarin udah keluar unek-unek saya. Jadi sama nih kayak Mamang naik nih asam lambung. Saya salam S3P, salam sehat santuy people gitu. Goblok Gaming. Maaf Mang, teh numpang ngamen. Oh iya, aya naon sih tak pada ngumpul wae ku naon atuh Mang. Maaf teh numpang ngamen, ada apa itu pada ngumpul aja gitu. Kenapa itu Mang katanya tuh. Perlandista. Mantap, Mas Agung nebeng lagi ya. Belum gajian buat beli tiketnya nih. Wow, Novita Patriciana. Namanya juga promote guys. Pasti yang diucapin, yang ditawarin, yang ditampilin yang baik-baik. Banyak guys strategi seperti ini deminya 3 kali, demi pasti bukan Bang J doang gitu katanya tuh ya. Kayak open reseller produk-produk gitu pasti menjanjikan pendapatan bulanan yang gede, padahal pas nyemplung marketingnya produknya juga susah banget katanya tuh. Ya jadi karyawan baru mah oke-oke aja, belum kerasa kalau udah lama pasti banyak temennya, banyak berkeluh dengan sahabat rekan kerjanya. Yes, betul sekali. Dah mungkin itu jadi satu suara buat ngebandel jadi karyawan. Ternyata lama-lama kerja nggak sempuk pas awal kerja, apalagi karyawan jalur rekrutmen tanpa syarat pasti kerasa banget di belakangan. Sarkas ya, suka sekali Mamang. Andika Pandu Ener, gue jadi inget kasusnya artis dangdut yang ngamuk-ngamuk di Karen's Diner. Gue sempet mampir live TikToknya salah satu karyawan Karen's. Ternyata si artis dangdut emang ngamuk beneran dan mancing-mancing duluan. Sempet netizen kepoin sosmed mas-masnya adu mekanik di Karen's Diner di video Nyomang ini, dan ternyata nihil, belum ketemu sosmednya. Dan gue bantu buat thread dari videonya yang mas-mas ngamuk di Twitter. Semoga untuk mas-masnya jangan damai ya, ikut materai cebanan langka, takut materai cebanan langka nggak damai mulu gitu ya. Kemungkinan mas-mas ngamuk itu penyebabnya adalah mungkin bisa jadi mas-mas beli makan di Karen's Diner sudah mulai es mochi gitu kan. Sampai pas bayarnya juga adu mekanik ya. Tahu nggak ngerti rulesnya, kayak mas-masnya bingung. Dari Repal. Untuk kasusnya Bang John menurutku nggak ada yang salah. Kalaupun kontennya pencitraan ya itu kan bentuk promosi setiap perusahaan. Tapi untuk mantan karyawannya juga yang nggak perlu diumbar juga, karena itu kan kaitannya dengan aturan perusahaan. Kecuali kalau mantan karyawan tersebut gajinya dipotong atau tidak dibayarkan dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kalau aku sih masih penasaran asal muasal kekayaannya Bang John sendiri. Soalnya orang kaya dadakan biasanya bermasalah. Orang pajak mana orang pajak, hehe. Sejujurnya Bambang pengen ngeri, saya cuman tidak berani gitu kan. Nanti siapa takut ketahuan, wah ternyata ini di belakangnya tidak jadi gitu kan. Next ada dari Rakin Dude Lope People. Assalamualaikum Nyomang. Kita memang tidak tahu ya dapur orang lain seperti apa. Tapi untuk saya videonya Bang John yang bawa-bawa nama Tuhan, saya kurang suka sih. Dan itu sumpah atas kebaikan yang dia lakukan, bukan sumpah kalau dia gak pernah kirim chat ke ex karyawan. Nonton aja lah, liar. Seneng gak ke santuy people tuh detail. Jadi kayak Bambang
Tidak keluar dari mulut Mamang, ini dari komenan nih gitu. Mantap. Abdurrahman langsung setuju nggak pakai lama. Ada dari Jarwo yang baru kelihatan di Super Thanks. Logika cukup simple sebenarnya. Kalau memang postingan ex karyawan itu hoax sekelas John, pasti laporkan ke polisi atas tuduhan melanggar UU ITE. Benar sekali. Tapi kalau nggak ada laporan, hanya ada dua kemungkinan. Satu, John bermain playing victim yang menyebarkan berita negatif adalah bagian dari tim untuk mencari filler exposure. Ini dugaan Mamang kemarin ini kan. Dua, berita negatif itu memang benar adanya. Masa iya sekelas John orang kaya kagak bisa bayar lawyer sih? Itu cuma logika aja. Kalau memang benar yang opsi nomor 1 terjadi, maka si John adalah orang licik yang berbahaya yang pandai memanipulatif. Logikanya sangat-sangat masuk akal. Mamang suka banget karena kan Bang John bilang bikin kantor buat Sunan Kalijaga ya. Iya. Tapi balik lagi untuk statement yang pro pasti akan ada pembelaan ya. Bang John tuh baik, nggak akan ngelaporin. Cuman kan di satu sisi ini ada nama baik yang dicemarkan nih gitu kan. Iya. Tapi ya kita lihat aja nanti kelanjutannya lah kalau ada respon dari yang bikin tweet. Yes. Nextnya dari Goblok Gaming muncul lagi di sini. Halo Nyomang. Malam ini lagi super bahagia. Semoga aku sama si Doi tetap dalam keadaan ini. Oh, lagi ngapain nih? Akur apa baru jadian? Kita apa gimana? Abdurrahman dengan komennya mantap, jempol doang. Mantap. Beni ada mantap bang. Nasi kendar enak. Apa? Nasi kandar enak. Apa tuh? Mamang belum pernah nyobain tuh. Gak tahu juga aku. Oke, pokoknya buat brother Goblok Gaming semoga tetap begini terus ya, walaupun Mamang nggak ngerti keadaan ini itu maksudnya. Next ada dari Dek D. Hadir Nyomang, maaf yang kemarin aku ketiduran. Mau klarifikasi aku mbak-mbak loh Mang. Nanggepin kasus Bang John, aku setuju sih sama Nyonyo. Jam kerja 9 pagi itu menurutku udah siang banget. Nyantai malah, harusnya bisa on time dong. Dan waktu kerja kan udah jadi kebijakan perusahaan. Betul. Tapi aku juga setuju sama Mamang, kalau nggak sanggup juga harus 24/7 standby Betul. HP. Tapi kalau nggak salah bahasa Bang John harus segera respon setelah baca nggak sih? Iya. Tetap sih kayak kata Mamang pasti ada pro dan kontra. Baru aja baca komen si Lutfi di Lambe Turah mau laporin langsung terrealisasi. Kayaknya fenomena si Sultan Lumpur ini berdasarkan supply and demand deh. Setuju banget itu. Selagi permintaannya tinggi ya nggak bakal habis. Betul. Masalahnya yang nyawer ini yang merasa perlu hiburan. Solusinya cukup deh masyarakat TikTok yang berbudi pekerti luhur dan bisa mikir jangan nyawer lagi. Itu bukan apa-apa. Efek jangka panjangnya ditakutkan mental kita makin bobrok dan berubah. Jadi senang lihat orang lain tersiksa secara nggak langsung sebagai hiburan. Nanti makin lain lagi challenge-nya. Serem nggak sih? Iya, Minyak panas lah nanti. Wah apalagi. Maaf Nyomang kepanjangan, it's okay. Ini ada sedikit jajan buat beli bakso aci. Sehat selalu Nyomang. Salam santuy buat semua. Bakso aci perut mama. Gitu. Nextnya ada dari Nico Robin. Hadir Nyomang. Gitu. Cinfruru. Apa itu? Jurusnya Nico Robin. Oh, Dede, dari semua komen yang saya baca, saya paling setuju sama komentar Anda. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Dari satu sisi, jika memang ex pegawai tidak nyaman dengan kebiasaan bosnya yang seperti itu, pasti aneh kok mampu bertahan lebih dari 1 tahun. 2 tahun loh. Di sisi lain, gak semua bos baik itu selalu punya kesabaran. Dengan kondisi tertentu yang terjadi saat transaksi dengan customer, kesalahan sedikit dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Pasti bos tetap akan naik pitam itu wajar. Yes. Dan di sisi lainnya lagi, untuk Bang John sebagai bos juga kalau bisa kasih potongan gaji sebagai punishment jangan terlalu tinggi Om. Karena itu kan urusan dapur ya. Biasanya beberapa pegawai akan drop mental jika potongannya terlampau besar. Ya boleh dipotong sebagai sanksi tapi tolong jangan terlalu sadis gitu kan. Semoga aja berakhir damai, biar bagaimanapun negara ini butuh banyak penyedia lapangan pekerjaan dan juga SDM yang layak untuk dipekerjakan. Yes. Ya betul, setuju faktanya. Bener, dunia ini butuh Indonesia deh butuh banyak penyedia lapangan pekerjaan gitu. Ada Barberbor yang setuju sama kayak Mamang nih, negatif aja udah ngeliat Lutfi Anjay itu. Si Anjay lagi cari panggung lagi. Emang dia dirugikan. Dia kan penyuara ini katanya anak muda katanya. Enggak ngerti. Pokoknya Mamang juga ngeliat Lutfi Agijal udah negatif mulu anjir.
Sri Pratiwi Dewi, baru lihat nih. Sri Setuju Hatini. banget sama komentar kakak. Tapi ya memang balik lagi ke karyawannya sih ya kak. Kalau memang nggak suka sama peraturan itu ya udah cari kerjaan lain. Tapi kalau masih perlu ya ikutin peraturan yang ada. Yes. Saya terus ya Radio Santuy kalau terus sampai 1 juta followers. Wih. Terima kasih Sri Prihatini Dwi. Abdul Dewi, Rahman, salam buat Santuy People. Jarwo. Ah, yang tadi tuh kan. Nih, bermain tuh. Chandra Gotama. Wah aku mau dong kerja sama Bang John dong. Tapi sayangnya sayangnya nggak nggak bakat bakat jadi jadi marketer nih. Marketer. Nyari ide konten memang susah banget sih untuk TikTok. Mulai dah Oi Wobol ketua kegiatan garuk-garuk aja terus katanya tuh. Kurang kucu action Gus Besi. Capek nih abis Wiskul Ria di Glodok Pancoran enak deh. Salam Santuy People Nyomang. Ih parah nggak bagi-bagi parah. Wisata kuliner. Oh. Wiskul. Nextnya ada dari Soleh. Numpang komen di mari @d ikut ngeramein tongkrongan Nyomang dan Santuy People yang always in here. Semoga semua semakin sukses, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan yang lagi susah diberikan kesabaran dan solusi. Amin. Soal kasus Bang John LBF, kalau saya sih balik lagi ke tujuan kita nonton TikTok, YouTube dan platform lain itu untuk apa? Kalau tujuan saya sih untuk cari hiburan. Jadi saya nonton video Bang John LBF, saya terhibur. Kalaupun di belakang layar gimana itu kan bukan urusan saya. Toh juga banyak konten-konten tangan kanan berbagi, tangan kiri pegang kamera. Ini definisi Ya. Santuy People. Ya buat tujuannya buat hiburan. Yes. Ya hiburan, yang penting menghibur gua. Bener. Santuy People. Rasi 51. Nitip komennya kak, Nyomang Santuy People. Pertama sih itu parah mandi lumpur gitu. Zaman sekarang ada-ada aja buat cari duit memanfaatkan orang tua Gusti. Gitu ininya banyak soalnya. Kedua current engineer memang gitu ya rulesnya ya, dimarah-marahin. Cuman kadang saya nggak setuju mang kalau makanan dilempar-lempar. Kalau marah-marah ngebacot atau judesin customer nggak masalah, tapi kalau makanan sambil lempar gitu saya ngelihatnya miris aja. Pamali sebenarnya sih kan makanan begitu-gituin. Ketiga, gimana kabarnya Norma? Kangen lihat mama sama si mamanya yang suka sama lato-lato muda. Kayaknya mamanya udah facial untuk membentuk gini-gini. Iya nih belum ada kabar lagi. Nanti mamang tanya-tanya Brothers Redakring nih perihal soal kelanjutan Norma ya. Nextnya ada dari ini dia Agatha Fiana B Pretty Queen. Gokil, banyak banget hari ini. Salam-salam saya thanks, super thanks ya. Hai Nyomang dan Santuy People, selamat pagi. Aku juga mau pamitan nih Nyomang. Aku bakalan absen 2 atau 3 hari karena harus ikut ke China. Gokil, aku bakalan balik lagi hari Jumat kayaknya. Telat lagi aing. Maklum Nyomang masih dalam suasana lebaran Cina, jadi agak sibuk, apalagi anak nenek pada pulang semua. Aku nyimak aja deh Nyomang, no comment. Bingung juga yang mau ikutan nongkis, silakan. Seperti biasa tongkrongan telat dibuka NB. Lah kenapa aku banyak yang nyari ya? Aduh malu aku kayak berasa artis. Anda Alpia sudah banyak fans di sini Santuy People. Selalu always tiap hari ya. Ini paling banyak kan 29 replays di nungguin Alpia gitu kan. Sudah apa chemistry-nya sudah menyatu dengan Santuy People. Jack the Santuy. Numpang komen ya Alvia, lama nggak lihat Firdaus, tangannya banyak cocok chipsnya, sama aku lihat bibirnya masih belum simetris. Belum, dokter udah geleng-geleng angkat tangan gitu. Fix bibirnya kena, itu perlu diservis, smash sekalian katanya. Anjir emang bulu tangkis. Benny Adam, OTW Hongkong. Yongs, tukang sound sajatan. Pagi ke Alvia Agatha Fiana B Pretty Queen. Pagi Nyomang. Pagi juga. Dan sedikit melengkapkan dari komennya Gus yang kemarin. Pak Sabar ini katanya emang komennya gua. Oh, komen gua yang kemarin, maaf. Pak Sabar ini katanya emang yang punya perusahaan High Five pada saat Bang John dipecat. Dia minta kerjaan ke Pak Sabar, menunggu sekian berapa bulan. Katanya baru tuh diterima kerja di situ, dan katanya sih dengan kerajinannya bekerja dan bisa public speakingnya, dia ngajak Tukul buat kerja sama, dan disitulah naik perusahaannya. Dan katanya ada beberapa karyawan aja tuh. Nah beberapa karyawan itu out, jadilah si John jadi owner. Oke, pokoknya intinya gitu ya ceritanya. Gue ini pasti kurang sih gitu kan. Lupa soalnya sekilas doang yang diinget. Oh itu jadi ada sejarahnya gitu kan ya. Cahaya bulan bintang yang menerangi duniawi persantuyan. Paling seru ikut tongkrongan Teteh Alvia. Gelibet lihat muka aus. Parah, ini kok pada geli lihat mukanya Firdaus ya. Elsa Septiani, makasih Alvia, sehat selalu, murah rezeki. Mau ikut buat ramein tongkrongan.
Buat Nyomang aku mau bilang aku sebagai warga asli Lombok malu banget sama oknum pengemis online. Dulu tuh Lombok dikenal karena wisatanya. Betul. Bener. Pulau Seribu Masjid, bener, gunung yang indah, cakep, sirkuit dan masih banyak lagi hal-hal indah di Lombok. Lah sekarang jadi lebih kenal karena adanya oknum pengemis online. Miris banget, yang sabar ya Elsa Septiasani. Memang itu Sultan KW-KW gitu. Andi Jukis Bisa dimaklumin Kak Alfia mau dibantuin buka angpaunya. Agung Briantoro, tenang Kak Alfia, tak bantuin buka tongkrongan selama masih liburan. Wih. Ada respon lagi Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas santuy people semua yang always in here. Dan Sultan santuy atas waktu dan tempatnya. Seperti biasanya Nyomang nonton sambil masak. Ya semoga aja yang terjadi ini ada jalan keluarnya. Entah dari yang ngemis online sampai si Bang John ini. BTW apa kabar hubungan si pabrik dan produknya ya? Belum ada kejelasan. Adalah S4 untuk kita semua. Tisam dari Mama untuk Nyomang. Salam balik salam buat mamanya santuy. Kevin, Fisfi salam santuy. Yes. Untuk pabrik dan produknya belum ada kelanjutannya. Nanti memang Japri Sodakri. Iya. Ricky Abdurrahman udah. Dede Andrean. Numpang-numpang masuk TV Mbak Alfia. Mau komen tentang telat kerja 1 menit. Yang namanya telat mau 1 menit, mau setengah menit ya tetap aja telat. Kalau telat 1 menit dimaklumin, ntar yang telat 2 menit bilang telat 2 menit dipotong gaji. Dimaklumin lagi ya kayak habis-habis sampai telat 10 menit juga bakal ada yang bilang cuman telat 10 menit. Telat seharian. Intinya mah itu disiplin ya kan, Nyomang telat ya tetap telat. Yes. Betul. Gak bisa dimaklumin menurutku. Yes. Karena aku kerja juga telat sepersekian detik juga dipotong gaji, ya resiko kan emang telat. Kalau nggak mau telat ya bangun lebih pagi lagi. Jangan malah komplain dipotong gajinya, introspeksi diri aja kenapa nggak bangun lebih pagi. Maaf Nyomang kepanjangan karena kesel. Karena kesel gitu. Lebih ke ya terima nasib aja kalau kerja sama orang gitu, Iya. ikutin rulesnya gitu. Setuju betul. banget sama Dede Andrean. Iya. Nextnya ada dari Andri Leoret. Karen's Diner terlalu kekanak-kanakan, gak pantas diterapkan di Indonesia. Semoga gak menular jadi tren di Indonesia. Sebab di luar negeri Indonesia terkenal sebagai bangsa yang murah senyum dan sangat ramah. Tiap kali ketemu sama teman-teman gue di Eropa yang pernah berkunjung ke Indonesia, terutama dari Jerman dan Rusia, mereka terkagum-kagum dan suka memuji keramahan orang-orang Indonesia. Kebayang gak kalau mereka masuk resto gak jelas kayak gitu, auto hilang image ramahnya Indonesia. Bener. Pengemis online, jangan sedikit-sedikit lapor dan memain-mainkan hukum. Tarik sana sini mencari pasal karet, kemudian mencocok-cocokkan kesalahan. Gak ada bedanya antara pengemis online dan pengemis hukum. John LBF, ada udang di balik bakwan. Anjir gak ikut-ikutan. Mama gak ikut-ikutan. Nextnya kita ke FRT. Oh baru nih, Mama baru lihat ya. Thanks ya Nyomang udah nemenin aku tiap pagi. Sama-sama dong. Sal-sali. Pagi-pagi ditemani radio santuy, makin lancar jaya dan sehat selalu ya buat Nyomang dan Teteh, Nyonyo dan Mamang. Nyonyo dan Mamang. BTW dalam kasus Bang John pengen netral dulu soalnya. Di satu sisi bisa aja yang konten itu sebagian benar soal perlakuan Yang Bang kontra. John. Oh yang kontra itu Kita sebagian. nggak tahu pasti keadaan internalnya perusahaan Bang John. Betul, setuju, sehat apa toksik. Iya. Dan agak mencurigakan sedikit sih jika orang biasa kurang dari 2-3 tahun bisa jadi miliarder. Itu dia. Tapi misalnya Bang John ini bener soal ini, ya mau gimana lagi, berarti emang kuasa Tuhan sih soal rezeki orang-orang. Contoh aja kasus Tiko. Yes. Iya sih, kasus Tiko aku merinding kalau inget Tiko, the real kuasa Tuhan sih itu. Gila, gokil. Nextnya Nanda Hanifa. Salam santuy people, ikutan ngopi di sini ah. Terima kasih udah menyediakan ruang. Tadi malam nggak kebagian sinyal alias kehabisan voucher. Tadinya mau menyimak aja tapi gatal pengen komen si Daus Ayu-Wobo. Mamang dan Nyonya jangan sampai aku ngefans sama Daus Ayu-Wobo karena sekarang kok kesini malah bikin gemes. Ayo lo, iya kan gemesin kan Daus sekarang. Gitu. Tolonglah ya Nanda, nggak apa-apa ngefans sama Daus. Iya. Tapi tanggung resikonya gitu, tanggung resikonya. Next ada dari Kakak Ola Os yang lumayan sering muncul di live stream ya Nyo. Yes. Terima kasih Kakak Lapaknya izin masuk TV semua. Monggo disilahkan. Jangan lupa cengklung-cengklingnya biar channelnya makin berkembang. Amin. Iklan jangan skip sih ya guys. Udah itu aja ya, takut kepanjangan. It's okay, no problem. Yang penting jangan lupa mampir-mampir saat live Nyonyo ya. Oh ya. Next ada dari ini dia. Herti Oin. Iya, Mama udah berteman di Instagram. Sama. Ampau tukang baru Imlek, tahun baru Imlek buat Nyomang.
Terima kasih selalu menghibur dan membuat saya update. Jadi bisa ikutan ngobrol kalau makan siang dan bahas-bahas yang lagi viral. Saya selalu Nyomang, God bless you too. Kakak Herti Owen. Iya. Satya Kelana yang long time no see. Mampus panjang sikat nyonyo. Absen Mang, kalau menurut saya ini mah untuk sukses di zaman dulu mungkin memang sulit dan butuh waktu yang gak sebentar. Tapi di zaman digital seperti sekarang, untuk orang banyak, uang itu tergantung pada diri masing-masing orangnya. Apalagi banyak platform seperti TikTok, YouTube, dan lainnya yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan kalau mengenai bangun perusahaan dari sebagian konten kreator itu bisa saja sebagai kamuflase agar orang lain tidak berpikir dia melakukan pesugihan. Dia punya kerjaan. Karena pernah ada kegiatan seorang ahli IT yang sukses di banyak perusahaan luar dan dituduh melakukan pesugihan. Aku tahu. Dan dilaporkan ke polisi tapi tidak terbukti. Jadi bagi banyak orang yang sukses di zaman sekarang itu tidak perlu banyak keluar rumah. Cuma modal HP atau komputer juga cukup untuk dia bisa dapat uang. Dan mengenai Bang John LBF dengan follower yang segitu banyak, punya atau tidak punya perusahaan sudah nggak penting karena dia cuma ingin membantu banyak orang dan dia fokus dengan konten-kontennya yang mengedukatif agar kita sebagai manusia bisa saling berbagi dan saling menghargai tanpa melihat status sosial dan ras. Itulah maksud dari konten Bang John yang saya lihat dan itu berhasil meski pasti akan ada pro dan kontranya. Pasti. Salam santuy Nyomang Olisin Here. Gak usah itu jauh-jauh, kita aja pasti ada pro kontra. Iya. Tapi memang itu pernah lihat tuh waktu itu di berita di RCTI itu. Seorang ahli IT diduga pesugihan oleh tetangganya, pas dibuka digerebek PC semua sama ininya. Saya ngerjain di perusahaan luar ini, perusahaan itu. Iya, bener-bener. Tetangganya julid anjir. Pesugihan, tolonglah yang anjir. ini kan yang dia kasih wifi kan? Iya, tolonglah anjir. Nextnya dari Ardia Rini, numpang ya Bos Herti Owen, pingin nyapa Nyomang lagi. Halo Nyu, halo Ma, halo Ardia Rini. Semalam udah tepar telat nonton jadinya. Menanggapi soal Bang John LBF yang bisa sukses dalam jangka waktu cepat, belum lama ini cerita di YouTube channelnya Marcel Radival atau Pesulap Merah. Beliau cerita dari awal masih jadi karyawan sampai gimana beliau dikasih high five sama ownernya. Kebanyakan orang hanya melihat kesuksesan tanpa melihat bagaimana sulitnya orang itu pernah berjuang. Maaf kepanjangan Nyomang. Gitu aja pokoknya sukses terus buat Nyomang dan makasih buat Sultan Herti Owen dah beri ruang. Yeay, lepot L. Dulu juga kerja jadi telemarketing KTA di suatu agen perbankan gitu Mang. Walaupun bosnya sepupu sendiri, kalau telat tetap dipotong plus diomelin. Jadi gitu mah udah biasa karena kalau salah bisa fatal. Iya, untuk melatih kedisiplinan gitu. Benar. Ada nextnya Miracle Maker. Nah, ini baru juga nih. Iya, buat nambahin jajan Nyonyo and Mamang. Terima kasih. Rita Sara ini baru juga nih di Super Thanks nih. Pertama kali lihat konten ini langsung tonton dan akhirnya ketagihan bahkan jadi candu. Kalau nggak nonton rasanya kayak ada yang kurang. Nyomang asal kalian tahu ya, konten yang kalian bawakan ini bener-bener buat aku nambah semangat karena aku dengerin video ini di pagi hari sambil bersih-bersih rumah. Karena aku ibu rumah tangga yang harus urus 3 anak kecil dan urus rumah juga, jadi aku manfaatin waktu dengan bersih-bersih rumah sambil dengerin Nyomang. Sehat terus ya Nyomang agar terus tetap menghibur kami yang butuh hiburan. Semoga dibaca. Dibaca dong pasti. Salam dari aku yang orang Bogor tapi stay di Kendari, Sulawesi Tenggara. Respect. Memang selalu respect untuk selalu merinding sama ibu rumah tangga karena itu pekerjaan paling berat di samping ibaratnya ngurus rumah, ngurus suami, tapi dia harus ngurus ini nih, bocil-bocil yang nanti akan menjadi seseorang di masa depannya, tekinya dari ibu nih. Tolong ya. Cocok sama bahasan kita yang tadi emang. Cocok banget itu kan. Nextnya Fatur Janul. Nyomang aku lagi ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Fatur Janul. Happy birthday to you. Itu dulu doanya semoga panjang umur, sehat selalu, sukses dan bahagia selalu. Ulang tahun happy birthday to you. Udah. Durasi. Nextnya dari Madila. Last nih. Hadir Nyomang, Mang nggak mau banyak komen, mau kirim salam aja sama Kak Dita, sama Kang Agung dan sama Kalvia juga. Semangat ya buat para pejuang devisa, terutama sama anak-anak rantau. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Terutama buat Nyonyo, moga YouTube-nya makin naik subscribernya. Aku takkan pernah lelah mendukung Nyomang. Respect, terutama buat Nyomang, salah. Salam anak rantau, karena kita juga anak rantau ya. Iya. Nyonyo dari Jember, Mamang dari Karawang, dan kita merantau di Jakarta. Respect sesama anak rantau.
Closingnya. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks juga dan memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen gitu dan membuka tongkrongan bagi santuy people yang mau komen-komen bikin tongkrongan gitu. Tapi mangkoknya sudah mulai menguning. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, dua tutupi tepi mangkok mangkok, cabut dulu dan ciao. ciao.